Lo pasti pernah bantuin orang yang udah jatuh, kepleset. Bahkan keplesetnya itu di hati lo sendiri. Tapi pas dia udah berdiri, dia lupa siapa yang pertama kali narik dia dari tanah. Kayak mantan lo yang bilang, aku udah bisa diri sendiri sekarang. Tapi dia nggak bilang sendiri karena udah naik sama orang lain. Gue ceritain ya, ini tentang teman gue, Tegar. Namanya aja udah Tegar. Tapi kenyataannya gampang baper, dikit-dikit curhat, dikit-dikit overthinking. Suatu hari dia datang ke rumah gue jam 10 malam, pakai hoodie hitamnya yang jelek itu, sandal jepit dan mata bengkak. Gue kira abis ditodong pistol. Ternyata abis diputusin. Bro, dia ninggalin gue karena gue gak punya masa depan. Katanya sambil genggam teh hangat, kayak itu satu-satunya kehangatan hidup dia. Gue jadi kasihan liat dia. Karena itu gue temenin, gue dengerin, dan gue saranin buat ikut seminar, belajar skill baru. Gue pinjam laptop, bahkan gue kenalin ke teman gue yang punya usaha clothing. Tegar mulai naik, orderan masuk, follower nambah. Selfie dia makin tinggi angelnya, feed IG-nya estetik. Padahal dulu fotonya masih blur karena tangan tremor abis nangis. Tapi mulai ada yang aneh. Tegar mulai susah dihubungi. WA gue cuma di-read, gue ajak nongkrong, jawabnya, sorry bro, gue lagi sibuk. Tapi update story-nya lagi di coffee shop, ngopi sambil denger lagu jazz dan ngotip Paulo Coelho. Sampai akhirnya satu hari gue buka Instagram. Dan gue lihat dia post gini, bersyukur gue bisa sampai di titik ini karena kerja keras dan gak ngandelin siapa-siapa. Buset, gak ngandelin siapa-siapa. Jadi selama ini yang bantuin lo sampai jam 2 pagi itu siapa? Jin Angkong. Dari situ gue mikir, kenapa ya banyak orang yang setelah kita bantu mati-matian malah jadi lupa daratan? Setelah gue cari tahu, ternyata hal ini sering banget terjadi dalam hubungan sosial. Dan penjelasannya bukan karena mereka jahat, tapi karena otak manusia itu punya bias ingatan. Kita cenderung ingat hal-hal yang kita usahakan sendiri, tapi lupa hal-hal yang dikasih gratis. Misal, kalau lo belajar 5 jam berujian dan dapat A, lo akan bangga. Tapi kalau lo dapat contekan dan dapat A, lo justru ngerasa nggak terlalu hebat. Begitu juga Tegar. Karena perjuangan dia di fase naik itu kerasa banget, dia ngerasa semua itu hasil kerja keras dia sendiri. Dia nggak sadar tanpa dorongan pertama dari lo, dia mungkin masih di kamar peluk guling berbunga itu sambil dengerin Dewa 19. Bantuin orang tuh kayak jadi batu loncatan. Mereka lompatin lo dan abis itu mereka nggak nengok ke bawah. Atau kayak kita dorong mobil mogok di tanjakan. Mobilnya jalan nih, tapi lo masih ngos-ngosan di belakang. Dan yang dapat tepuk tangan ya yang nyetir. Tapi tenang bro, bukan berarti semua temen yang lo bantu bakal jadi amnesia sosial. Ada juga yang tahu diri dan justru ngajak lo naik bareng. Tapi biar gak kecewa terus, ini dia 3 hal yang bisa lo pegang. Pertama, tolong tanpa ngarep balasan. Jangan bantu orang karena mau dikenang. Bantu karena lo emang mau. Kalau nanti dia lupa, ya udah. Tapi lo tetap jadi manusia yang bermakna. Kedua, ingat siapa yang like dibantu. Nggak semua orang like lo perjuangin bro. Kalau dari awal dia cuek, egois, atau cuman datang saat butuh, itu tukang kredit. Ketiga, catat orang yang naik dan tetap rendah hati. Orang yang ingat siapa yang bantu dia waktu jatuh, itu like dijaga bro. Mereka bukan cuma teman, mereka tim satu kapal. Jadi bro, kalau hari ini lo lagi kesel karena pernah bantu orang tapi malah dicuekin, ingat, lo bukan korban, lo adalah pendorong. Pendorong yang mungkin gak disorot, tapi tanpa lo banyak orang gak jalan.